orang yang mencintai orang lain dengan baik bisa mengentaskan orang yang di neraka itu masuk surga. Jadi artinya kita di dunia ini, kalau kita selalu berbuat baik sama orang, maka orang yang kita kenal buruk pun kalau kita itu mencintainya, ya bisa terangkat oleh itu. Nah, sayangnya surga yang dibayangkan oleh sebagian besar umat itu surga yang dikhayalkan. Jadi tidak mau melihat apa yang dinyatakan di Al-Quran. Ya, yang orang ketemu ya kan, terus dinyatakan di Al-Quran surga itu seluas langit dan bumi. Lah iya kan, kalau surga itu ruangan kan nggak ada untuk siapa-siapa lagi, seluas langit dan bumi. Ya kan? Terus hadis misalnya bilang, ya kan, bahwa langit dan bumi tidak bisa ya menjangkauku. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Ya, nggak bayar, ya kan, bisa ketemu bareng. Yuk beli teman-teman bukunya ya. Oke. Nah, Pak Kojem sekarang yang lagi rame di berita ini, mungkin kalau direspon sama Pak Kojem akan terasa spesial sekali gitu, karena ada ormas yang menolak disuruh mengelola tambang tapi menolak gitu. Ada yang sudah dikasih kebebasan untuk mengelola tambang misalnya, dan itu ormas terbesar, sebut aja misalnya NU gitu ya. Ini kan terjadi banyak perdebatan di tengah-tengah masyarakat, pro dan kontra gitu. Nah, sebagai seorang guru, bagaimana Pak Kojem melihat hal seperti ini gitu? Ya, jadi yang perlu saya sampaikan ya, semua ormas dulu didirikan itu sebenarnya untuk membangun ya tatanan sosial dalam kehidupan bersama. Jadi yang jelas tidak ada ormas tujuannya itu ya untuk berusaha. Ya, ini dulu ya. Nah, terus berusaha pun dibeda-bedakan kan ya. Misalnya berusaha yang kira-kira tidak sampai berurusan dengan kemaslahatan umat lainnya, ya diperkenankan. Misalnya suatu ormas punya toko, ora popo, karena toko itu memang untuk melayani semua pihak, tidak peduli orang yang beli itu dari ormas lain atau warga sendiri, ya. Begitu pula ada ormas yang, ya, saya ini pernah diundang ke suatu ormas yang ormas itu kalau butuh itu harus dari tokonya sendiri. Jadi dia nggak boleh pemberdayaan anggota ya. Pemberdayaan anggota. Tapi tokonya dia boleh dibeli oleh siapapun. Tapi untuk warga, ya kan. Jadi itu dia punya catatan. Misalnya di Jakarta Selatan, nama tokonya ini, Jakarta Utara ini, sehingga anggotanya itu harus beli di tokonya, bukan di toko lain. Sebaliknya, toko yang dikelola oleh organisasi tersebut melayani semuanya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang sekarang diributkan ini kan menyangkut suatu usaha, yang usaha ini berkaitan dengan lingkungan hidup. Ah, ini jadi rame gitu loh. Seandainya tidak ada kaitannya dengan lingkungan hidup, ya tidak akan rame, ya kan? Karena lingkungan hidup itu tidak bisa dengan serta-merta hanya sekedar digali terus dijual. Ya, itu harus ada AMDAL. Ya? Iya, jadi analisis mengenai dampak lingkungan. Ya, itu harus ada dulu. Ya, jadi
contoh ya yang keliru andalnya nanti seperti di Sidoarjo itu. Ya. Lapindo ya. Lapindo itu. Jadi seperti itu. Nah, tentu kan bahaya kalau sampai ormas nangani ya terus terjadi seperti itu ya. Ya kalau perusahaan tinggal negara ngusut terus ke orang atau perusahaan yang melakukan usaha seperti Lapindo itu. Tapi kalau ormas terus nanti ada tuntutan sosial, jatuh ormas itu. Ya. Makanya seyogianya ormas itu ya berpegang yang untuk kemaslahatan umum secara netral saja. Jadi tidak melibatkan ini dan itu. Jadi seperti itu ya. Karena seperti Al-Qur'an sendiri itu melarang orang melakukan sesuatu tapi malah dunia itu rusak. Ya, jadi perintahnya misalnya di surat Al-Baqarah ayat 11 ya. Itu bisa dibaca, itu terakhirnya itu wala tufsidu fil ard. Jangan engkau merusak ya bumi. Nah, ini ngeruk-ngeruk batu bara dan sebagainya itu ya kita di negara berkembang bukan ormas saja sudah rusak. Ya. Yang bukan ormas yang bukan ormas saja yang memang bidangnya untuk itu ya sudah rusak, apalagi gitu kan ormas yang tidak memiliki ya istilahnya orang-orang secara spesifik untuk nangani itu. Iya sih agak gimana gitu ya kalau dipikir-pikir gitu ya. Jadi di situ nggak sesuai bidangnya gitu kan. Jadi ya memang kalau orang itu hanya melihat, wah ini kita disediakan oleh negara ada sesuatu keuntungan yang bisa dianu ya. Ya, jadi gini, ini real ya. Ketika zamannya Gus Dur ya. Itu banyak sekali ya toko pasar yang dikelola oleh Nun Sewu itu oleh anggota GP Ansor, kan? Ya, masih ingat kan itu kan? Ya. Tapi setelah Gus Dur itu lengser, ya, itu kan ditinggal, akhirnya nggak ada lagi yang ya. Nah kita kan nggak ingin terjadi sesuatu keburukan yang berulang-ulang. Ya, jadi saya di sini juga menghimbau sesoganya ormas-ormas itu tetap istilahnya berpegang pada khitohnya, berpegang pada naluri untuk membangun ormasnya demi kemaslahatan bersama. Jadi itu sebab begitu mencakup hal-hal yang sifatnya itu pakai ada lingkungan dan sebagainya, politik itu masuk. Kita jangan sampai ormas itu politisasi. Jadi itu. Ya. Menurut Pak Gojim tanpa kemudian mendapatkan jatah dari pemerintah lewat mengelola tambang itu, karena itu riskan sekali dengan tukar guling kekuasaan ya politik gitu ya. Ormas sebenarnya masih bisa menghidupi dan melakukan pembiayaan sampai ke bawah gitu. Masih aman sebenarnya. Bisa. Contohnya ya kita ambil contoh. Kemarin dengarkan bahwa Muhammadiyah itu menarik ya uangnya. Oh, yang sampai bikin itu ya, collab itu ya. 13 triliun. Itu kan bukan karena dari tambang, tapi semata-mata karena bangun poliklinik. Soal manajemen organisasi ya. Manajemen organisasinya yang baik. Ya. Iya sih, benar. Tadi kita itu punya peluang macam-macam, tapi jangan ya melakukan bisnis yang bersentuhan dengan hal-hal yang ada kaitannya dengan politisasi dan apalagi terkait merusak ekosistem. Apalagi merusak lingkungan. Berdagang silahkan, buka mall silahkan, banyak ya kan? Tapi ada nggak sih Pak Gojim konsep di dalam pikiran Pak Gojim sendiri supaya kemudian bangsa ini bisa terbebas dari
kemiskinan gitu ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan sebenarnya gitu? Karena kita tahu ya, karena kita tahu masyarakat kita itu ya Pak Kojem ya, yang benar-benar dia pengen dikasihani gitu. Iklan-iklan di YouTube misalnya, ini santri-santri kami gitu makannya hanya dengan Royco misalnya, dengan nasi putih, Al-Quran, lusuh gitu. Mohon Bapak Ibu untuk memberikan bantuan gitu ya. Terus belum lagi setiap di pinggir masjid tuh, kalau kita ke Jawa Timur gitu ya, ke salah satu tempat tertentu itu orang pada bawa mikrofon gitu sambil bawa umplung gitu kan, kayak ngemis-ngemis membangun tempat ibadah gitu. Itu di mana-mana kayak gitu Pak Kojem. Ini kita miris sekali gitu. Apa pikiran Ahmad Kojem terkait hal itu? Begini, di dalam kehidupan ada organisasi yang tanpa begitu. Ya, jadi kita tidak membicarakan kaitannya organisasi itu dengan hubungannya dengan masyarakat lain, tapi bagaimana dia mendapatkan dana. Contohnya misalnya ya, Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat LDII, dia membangun sesuatu tanpa meminta kepada yang lain. Dia hanya mengandalkan infak atau sedekah dari warganya. Dia tidak minta apa-apa. Ya. Thariqat Sidikiyah juga gitu juga. Thariqat Sidikiyah juga begitu. Ya. Jadi bisa. Jadi artinya di pikiran kita itu asal kita mau berpikir yang lurus-lurus saja, ya banyak menemukan jalan. Masalahnya kan kita sering terus kita ini ya merambah ke hal-hal yang lain yang akhirnya terjadi benturan sosial. Tapi asalkan tidak berbenturan sosial, ya nggak apa-apa, kecuali benturan sosial disengaja. Misalnya begini, tahu kan, pernah ingat kan ada Ahmadiyah itu yang sampai diusir-usir, ya kan? Nah ini kan karena ada yang menyengaja untuk berbenturan sosial dengan Ahmadiyah. Padahal kalau saya lihat ya teman-teman yang Ahmadiyah itu ya baik-baik saja, ya nggak ada urusan dengan gitu, ya. Tapi mereka itu juga seperti LDI, jadi ada yuran, infak sekian persen. Makanya nggak pakai narik-narik di jalan-jalan. Jadi semua itu bisa. Ya Muhammadiyah juga bisa mendirikan banyak sekolah, banyak ini tanpa minta sumbangan. Iya sih. Bisa. Soal manajemen organisasi aja gitu. Betul. Itu tuh ya rawan konflik juga sih akhirnya nanti kalau kemudian, apalagi itu ormas yang besar gitu. Kita tahu kalau ormas yang besar itu ya udahlah, kita tahu ini soal grassroots dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Ini nih ada doktrin Pak Kojem. Kejar ilmu akhirat aja deh, miskin nggak apa-apa, yang penting masuk surga gitu kan, banyak yang kayak gitu kan ya. Nah pertanyaan saya, Pak Kojem dulu itu kan pernah mengatakan di Al-Quran nggak pernah ada yang namanya surga seperti yang kita bayangin selama ini gitu kan ya. Itu mungkin perlu diulas lagi karena masih banyak teman-teman yang belum paham soal ini gitu, termasuk miskin itu sebenarnya takdir apa enggak sih gitu, takdir sama free will gitu, bagaimana Pak Kojem? Oke, jadi gini, kalau di Al-Qur'annya sendiri ya nggak ada kejar ilmu untuk surga, miskin di dunia, nggak ada apa-apa, itu tidak demikian ya. Itu sudah ditegaskan di dalam surat Qasas, Al-Qasas ayat 77. Ya. Jadi di situ dikatakan ya, carilah ya suatu keberuntungan gitu kan, untuk kehidupan di masa depan, yang di situ biasanya itu diterjemahkan dengan kehidupan akhirat. Karena kata-kata itu kan darul akhirah. Ya, darul akhirah itu sering diterjemahkan ya kampung di akhirat. Padahal itu penerjemahan. Kita pun bisa menerjemahkan carilah kebahagiaan atau keberuntungan itu di masa depan, untuk masa depan, dengan apa yang telah dianugerahkan Tuhan pada diri kita, ya pada dirimu di situ kan, apa yang sudah diberikan Tuhan pada diri kita itu, ya mata, telinga, hidung, mulut, tangan, pikiran, kaki dan sebagainya itu.
Dan walatansa, jangan sekali-kali melupakan nasibmu di dunia ini. Jadi kalau ada kata-kata jangan melupakan nasibmu di dunia ini, berarti nasib itu bukan takdir. Oke. Karena di situ ada perintah jangan dilupakan nasibmu di dunia ini. Bukan takdir dong. Ya. Kalau takdir kan ya udah dilupakan ya orang popo kan gitu loh ya. Nah, jadi miskin atau tidak itu karena kita tidak mengejar ya apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak memberdayakan apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Ya, makanya di dalam surat Yunus ya, surat 10 ayat 100 itu dikatakan ya, dan barang siapa yang tidak memberdayakan akalnya ya, maka petaka akan menimpanya. Nah, jadi orang supaya petaka itu ya jangan karena gunung meletus gitu kan. Jadi orang hidupnya sengsara itu ya petaka hidup. Ya, nah, maka supaya tidak kena petaka ya, di ayat itu kita wajib memberdayakan akal pikiran. Nah, jadi di situ. Nah, surga itu di Al-Qur'an ya kan sudah saya katakan kan, kalau bahasa Arabnya itu jannah, itu kalau kita mau merefer ke bahasa Inggris, itu tidak diterjemahkan heaven. Heaven itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu surga. Tapi selalu diterjemahkan garden. Garden itu taman. Kebun yang indah. Kebun. Gitu ya. Nah, boleh kita terjemahkan gini, ya. Jadi kita akan bisa masuk, ya, taman surgawi. Jadi maksudnya kebun itu memiliki sifat seperti surga. Nah, jadi di situ. Ya. Dan di Al-Qur'an banyak sekali dikatakan, dan orang-orang ya, ada orang yang di dalam surga itu, ya, di dalam taman surgawi itu berbincang, ayo kita lihat teman kita yang di neraka. Nah, bayangkan itu ada di surat 7 ayat 44. Ya. Jadi di surat 7 ayat 44 itu ada orang yang di surga itu berunding untuk menemui temannya yang di neraka. Ya, setelah sampai di neraka tanya pada temannya itu, gimana kamu dapat apa? Nah, artinya kan kalau surga itu sebagai tempat, ya kan, dan neraka sebagai tempat, oh gimana itu datang ke orang yang di neraka itu, ya? Iya sih. Ya. Iya sih. Nah, nanti di serat Centini itu ada perumpamaan begini. Ya. Ya. Jadi seorang perempuan yang namanya itu Dewi Aklimah, ya. Dewi Aklimah ini orang yang jujur, perbuatannya baik. Ini serat Centini loh ya. Jadi bukan di Al-Qur'an, bukan di hadis, tapi serat Centini. Jadi si Aklimah ini, Nyi Aklimah ini perbuatannya baik, jujur, tidak pernah berdusta, ya. Tapi karena saking cemburunya si suami karena dia cantik, jadi dia selalu dituduh berdusta, salah gitu kan. Akhirnya dipukuli dengan cambuk besi. Ya. Nah, suatu hari si Aklimah ini diambil oleh malaikat dengan tubuhnya untuk dimasukkan ke surga suatu hari. Tapi karena dia itu sangat cinta kepada suaminya, dia malah nggak mau di surga itu nangis. Ya Tuhan, aku ini kan cinta sama suami, meskipun dia itu menyiksa saya tetap cinta kan gitu kan. Nah, akhirnya Aklimah ini ya minta ke Tuhan, akhirnya Tuhan bilang kepada malaikat Jibril, bawa itu Aklimah itu untuk menemui suaminya yang sekarang ada di neraka. Karena suaminya tadi kan suka menyiksa, suka dimasukkan neraka. Itu nggak apa-apa, saya lebih baik tinggal bersama suami di neraka. Akhirnya dia masuk neraka itu. Api pun lari,
Jadi api neraka itu lari, bayangkan kan, sehingga dia bisa menemui suaminya. Lalu oleh Tuhan ya sudah angkat keduanya ke surga. Ya, di situ dibuat kisah oleh Centini bahwa ya orang yang mencintai orang lain dengan baik bisa mengentaskan orang yang di neraka itu masuk surga. Jadi artinya kita di dunia ini, kalau kita selalu berbuat baik sama orang, maka orang yang kita kenal buruk pun kalau kita itu mencintainya, ya bisa terangkat oleh itu. Nah, sayangnya surga yang dibayangkan oleh sebagian besar umat itu surga yang dikhayalkan. Jadi tidak mau melihat apa yang dinyatakan di Al-Quran. Ya, yang orang ketemu ya kan, terus dinyatakan di Al-Quran surga itu seluas langit dan bumi. Loh, iya kan, kalau surga itu ruangan kan nggak ada untuk siapa-siapa lagi, seluas langit dan bumi, ya kan. Terus hadis misalnya bilang, ya kan, bahwa langit dan bumi tidak bisa ya menjangkauku, tetapi hati seorang yang beriman bisa mewadahiku. Berarti kan Allah yang menciptakan ini bisa bertempat tinggal di hati, ya kan? Kayak begitu. Jadi kita memang perlu kearifan-kearifan, ya kan, sehingga pikiran kita itu bisa lurus dan akhirnya kita bisa menjangkau masa depan dengan jelas. Kita tidak perlu takut, ya. Saya itu selalu pada anak-anak kecil itu, karena ada yang bilang saya ini takut masuk neraka. Kita harus memberitahu, selama kamu tidak berbuat jahat, ya kan, ya tidak perlu takut masuk neraka itu, ya. Jadi selama tidak berbuat jahat, ya. Tetapi saya juga paham banyak organisasi yang mendoktrin ya anggotanya itu dengan ancaman neraka, ya. Ini kasihan. Jadi ada orang ya yang datang ke saya, ya, sulit untuk tidur. Ya, gara-gara takut neraka. Gara-gara takut neraka. Terus saya tanya, kenapa sulit tidur gara-gara takut neraka? Takut, Pak, begitu tidur terus mati masuk neraka. Coba. Alah, gitu ya. Iya. Jadi kita harus mendidik ya anak didik kita ke masa depan itu, selama kamu tidak melakukan keburukan, kejahatan, nggak ada neraka bagimu. Harus diajarkan begitu,